شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita memasuki puasa hari ini selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas makna puasa. Puasa atau as-shaum maknanya secara bahasa adalah al-imsak atau menahan. Adapun secara istilah adalah huwa at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsak biniyatin anil akli wasyurbi wasairil mubtirat min tulu'il fajri sani ila ghurubis syams min syakhsin makhsusun bisurutin makhsusah. Jadi yang dimaksud dengan puasa atau makna dari puasa itu sendiri adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana disertai dengan niat. Dengan niat di hati kita bahwa kita puasa ini karena Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri dengan cara apa? Dengan cara menahan diri dari makan, kemudian dari minum, serta seluruh pembatal-pembatal puasa lainnya. Mulai kapan? Mulai dari terbitnya fajar kedua atau fajar shidik sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Yang mana hal ini dilakukan oleh orang-orang tertentu sebagaimana dikatakan sebelumnya, yaitu hanya orang-orang yang beriman yang terpanggil untuk melaksanakan puasa. Karena itu puasa diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman pasti akan tergerak hatinya untuk berpuasa. Serta bisurutin makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu pula. Hal ini terdapat dalam As-Siyamu fil Islam halaman 8. Jadi puasa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan niat, yaitu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan niat jenis puasanya apakah itu wajib, apakah itu sunnah, dan lain sebagainya. Ada bermacam-macam puasa. Kalau kita sekarang puasa bulan Ramadan, berarti niatnya adalah puasa wajib, fardhu lillahi ta'ala. Kemudian makna selanjutnya adalah menahan diri. Menahan diri dari makan, dari minum, dan dari seluruh yang membatalkan puasa. Yaitu tidak melakukan pembatal-pembatal puasa tersebut sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah beritahukan dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis tentang apa-apa saja yang membatalkan puasa. Kemudian sejak terbit fajar sampai terbenam matahari waktunya. Jadi waktu puasa ini sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Min khaitil abyad ila khaitil aswad, itu namanya fajar, sampai ke terbenam matahari. Yaitu sejak masuknya waktu subuh, jadi sebelum subuh itu ada namanya waktu imsak, sampai kepada masuknya waktu sholat maghrib. Nah, yang dilakukan oleh orang-orang tertentu itu siapa saja? Jadi orang Islam yang berpuasa-puasa bulan Ramadan. Harus juga orang itu baligh, sudah dewasa, kemudian berakal, kemudian mampu, mukim atau tidak memiliki penghalang-penghalang, sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam waktu-waktu tertentu. Jadi orang yang puasa itu orang tertentu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil orang puasa itu ya ayyuhallazina amanu, muslim dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah syarat tertentu, syaratnya apa saja? Syaratnya yaitu syarat puasa menurut apa yang telah diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Itu puasa. Jadi mulai dari niat sampai ke selesainya puasa itu semuanya ada aturannya atau telah diatur dalam agama kita. Oleh karena itu kita jangan pernah berhenti dalam belajar, terus belajar untuk mendapat hal yang lebih baik ke depannya, baik itu dalam beribadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Pada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.